Inside Podcast sama gue Tio. Halo, gue Valdi. Halo semua. Jadi Ya Valdi ini gimana adalah gimana? teman gue waktu di UMN. Tapi ini pertama kalinya kesempatan gue bisa ngobrol sama doi. Ini aneh sih sebenarnya. Ini aneh banget sih. Dulu jarang buat ngobrol, kayak Iya, kayak ketemu hai doang kan. iya, follow-follow doang di Instagram ya Iya, kan. di Instagram ya kan. Terus terkesima dengan Ya duh, portofolionya dia. ya duh. Wah gila, keren banget sih lu Pak. Asli. Lu mau memperkenalkan diri dulu? Halo semua, nama gue Valdi. Gue seorang graphic designer, anjay. Iya, ya. Walaupun gue nggak lulus DKV tapi ya udahlah ya. Jadi Jadi lu cabut semester berapa ya? 6 ya? serem. Jadi Valdi ini punya nasib yang sama dengan gua. Kita sama-sama cabut dari kampus ya. Iya, cabut dari kampus kita. Gue tuh cabut semester 10. Gila. Yoi. Terus, iya, terus tuh melanjutkan hidup. Apaan sih ini? Jadi jadi gimana nih? Jadi lu pertama kali apa mikir kalau lu harus cabut tuh gimana tuh? Apa sih yang bikin lu mikir kalau lu Sebenarnya mau cabut? sebenarnya yang bikin gue cabut tuh sebenarnya karena tuntutan ekonomi sih yo sebenarnya. Oh, Jadi bokap gue kayak ya kan ekonomi gue turun segala macam. Terus abis itu uh, gue bilang kayak "Ya udahlah akhirnya adik gue aja lah yang kuliah, gue cabut dari kampus gitu kan. mm-mm, Ya udah akhirnya gue cabut dari kampus terus gue mulai mulai kerja gitu. mm, Tapi anehnya dulu sebelum gue jadi graphic designer dulu tuh gue dulu tuh fashion stylist. Jadi gue pernah jadi gini, jadi gue pernah ngikut. Jadi ada kakak kelas kita dulu namanya Vira, Elvira. Dia 2000 berapa gitu kalau nggak salah di UMN. Udah terus habis itu ada yang nawarin job gitu kan. Mau nggak nih jadi asisten fashion stylist segala macem. Ya udah akhirnya gue mulai dari situ ikut dia tuh dari wedding, photoshoot segala macem. Udah awalnya itu. Terus akhirnya gue ditawarin abang gue masuk ke kayak restoran gitulah di Antasari as graphic designer. Start dari situ mm, deh gue graphic mm, design gitu. Lumayan random sih hidup gue sebenarnya. mm. lu Tapi tau itu lu tau ini gak sih apa tuh? lu tau Alfamart yang di ini gak sih yang dekat UMN, Indomaret yang dekat UMN yang di kos-kosannya anak Surya yang di belakang tuh, Itu baru ya? Apa udah lama? yang ya, nggak tahu sih zaman itu kayak ada kos-kosan Surya itu ada Indomaret itu. Mm. Nah gue tuh pernah jadi tukang parkir di situ dulu anjir. Anjir, lu saking ngapain? saking gak ada duitnya cuy gue dulu asli. Serius? Terus gue kayak sempet mikir kayaknya gue nggak bakal jadi graphic designer nih gitu loh. Mm-mm. Jadi gue nggak menggunakan skill gue itu untuk nyari duit zaman itu. Hmm. Jadi kayak nggak deh, gue nggak jadi graphic design deh, ngapain, kayak gue mikirnya dulu kayak nyari duitnya masih susah lah segala macem apa. Ya udah akhirnya gue jadi tukang parkir di situ anjing. Ada kali kalau nggak salah, di sini boleh ngomong ngomong Gak kotor apa-apa, gak sih, gak nggak apa-apa. boleh ya? Gak Oh nggak apa-apa boleh aja. ya. Nggak boleh ya. Jadi gue Bebas. mikir kayak ya udahlah, kayak nggak ada duit segala macem, ya udah yang maksudnya cepatnya ya udah jadi tukang parkir. Ini jelek banget lu set gue Tapi bilang. kok lu, tapi kok lu kepikiran aja gitu loh kayak emang. Soalnya gue tuh udah lapar banget yo asli. Gue tuh udah kelaparan banget Hmm. terus nggak ada duit kan. Terus habis itu kayak anjing gue gimana nih ya nyari duitnya segala macem. At least ya gue bisa makan buat siang itulah. Ya kan? Ya udah gue kayak itulah, gue jadi tukang parkir. Nah untungnya di situ tuh waktu gue di situ kayak premannya masih dikit gitu loh ya. Hmm. Iya jadi kayak lu kalau ya jadi tukang parkir di situ ya udah masuk aja di situ. Yeah. Iya. Nah itu lucu banget sih aja pengalaman gue. Gue kayak kocak lah itu. Nah terus habis itu baru deh dari situ gue masuk yang ke tempat abang gue itu. Gitu. Hmm. Seperti itu guys. Kalau lu sendiri gimana ya semester 6 ya? Apa yang bikin lu cabut ya? Gua
Kalau dulu sih gue waktu itu udah emang dari pertama emang udah pengen cabut sih dari semester empatan gitu udah ada niatan pengen cabut. Serius? Oh dari semester 4 udah pengen Iya, cabut tuh? itu dulu ya. Anjir, terus deh. Heeh. Terus? Terus semester 6 itu kebetulan ada kesempatannya. Satu ada satu ada kesempatannya, dua Ah, ada yang lebih nge-trigger lagi gue males kuliah, oke, yaitu iya, iya, gue iya, iya. fail ACW. ACW tuh kan adanya ACW, di ACW, ACW tuh mata kuliah, anjir gue lupa lagi ACW ACW tuh. tuh yang buat lu ini yang buat lu bikin TA, Oh iya, academic writing, iya, academic iya, writing. academic writing, iya, 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 gue juga Gue fail terus tuh dulu, anjir, gue fail academic kampret. writing satu gara-gara Ah, gue nggak kebagian kelas yang DG, terus kemudian gue masuknya oke. malah kelas yang sinem. Tapi waktu itu gue bareng anak DG juga yang lain, gue bareng Yopai, bareng Radian juga, sama bareng Lina kalau nggak salah waktu itu, apa Oh Mervilina. gitu, oh, Eh, oh lu bareng mereka juga, sama oke, siapa sih oke, satu terus, lagi terus, gue lupa namanya. Ah, pokoknya satu gimana? lagi lah gue lupa namanya anjing. Ah, Aduh parah, gue feel bad sama orangnya, sorry sorry gue lupa namanya. Ya udah ya udah. Terus terus, terus, gue awalnya malah malah ngecengin dia terus, anjir lu nggak masuk mulu, lu fail ya gue bilang, gue gituin kan. ah, Di hari terakhir terus, di hari terakhir absen gue tinggal udah 3 tuh, udah habis, udah kepake. ya udah habis, terus, Mana kelasnya tuh jam 8 anjir. di pagi, asli gue kelas pagi tuh fail semua, terus, 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 Jam 8 gue kesiangan bangun jam 9, ah, setengah setengah gimana tuh? sepuluh setengah sepuluh malah, anjing kan. Nyampe sana teman-teman gue udah pada di, tahu kan konektor gedung A sama gedung C, Iya, iya, udah udah pada di pada, situ, udah udah pada pada jalan ke balik. mau ke jalan ke gedung C anjing. Gue lari lari nyampe kelas, dosennya udah Ah, log out itu apa yang di komputernya itu. nah, lo cewek sama siapa waktu itu? Ih gue lupa namanya siapa, dia dosen ini, Cak. dosen sinem, Oh, dosen dosen sini ya, sinematografi nggak, ya. iya, Gue gak nggak tau tahu lupa sih namanya gue. siapa. Oh, oh. Mukanya kayak Chef Juna tapi ada kumisnya. Tapi itu pasti jelek banget sih mukanya. Maaf, maaf banget ya dosen-dosennya yang kita katain, tapi pasti jelek sih mukanya aja. Serius mukanya kayak Chef Juna tapi ada kumis. Terus gue Iya. masuk, ya udah gue mohon-mohon sama bapaknya, Pak ini saya udah gak ada absen lagi Pak. Terus ya udahlah, nggak, yaudah kamu ikut semester pendek aja, dia bilang kayak gitu. Ya Ya. belum tentu ada Pak, gue bilang. Iya. Belum Terus tentu ada. Ada pasti ada kata dia, banyak kok yang fail, dia bilang kayak anjir. akhirnya udah cabut tuh loh abis Akhirnya itu. gue selang gue UTS ikut, UAS gue masih tetap ikut. Tapi tetap, tapi jatuhnya fail kan akhirnya. UAS gue Iya. enggak, tapi apa, ACW-nya gue udah nggak bisa ikut kan, udah fail. Tapi yang lain gue ikut apa, terus nilainya lumayan gitu kan. Gue nilainya Ah, lumayan lah. terus Tapi pas kan lu tau kan kalau pas habis UAS kan liburnya panjang tuh. iya panjang banget sih. Gue jadikan gue jadikan waktu untuk berkontemplasi, ya kan. Oh, oke. Ini gue enaknya keluar apa enggak nih, gue enaknya Oke, cabut apa enggak nih. ah, Ya oke. udahlah Jadi mikir akhirnya. lo mempertimbangkan di situ tuh ya. hmm, Terus Akhirnya, kesempatan lah, ada kesempatan nih di mana apa ya, eh keluarga gue lagi ada dapat masalah gitu lah, lagi goyah gitu. oke. Ortu gue lagi Ah, goyah gitu kan. Terus kayak gue lebih terus, condong ke salah satu ortu gue gitu, dan oke. salah satu ortu Ah, ortu gue ini yang nggak bisa eh nge nge-backup gue financially gitu. oke, Nah, ya, ini ya, bisa gue ya. jadiin kesempatan gitu. Ya udahlah gue ikut ortu gue yang ini, dengan alasan ortu gue ini nggak mampu buat ngelanjutin gue Support, kuliah, ya. support. Ah, Ya udah ah. gue jadiin salah satu alasannya gitu. Ya Hmm. udah ini gue jadiin kesempatan lah gitu. Ya udah akhirnya gue cabut. Padahal padahal juga sebuah keluarga gue, kayak teman-teman gue juga bilangnya sayang loh, ini tanggung dua semester lagi gitu. Iya. Itu technically sebenarnya 1, 3 semester lagi sebenarnya.
Iya Gara-gara kelar gue kan fail lo. ACW. Iya, Aceh bangsat tuh emang Aceh itu anjing. Kesel banget gue sama Gara-gara gue cewek. fail ACW. Tapi lu dulu fotografi sama siapa? Sama Egopie. Gopie, siapa Iya ya siapa Gopie? ya? Egopie siapa sih yang namanya nama aslinya siapa sih? Egopie. Gopie siapa? Egopie tuh fotografi satu. Lihat gak lu? Gopie. Wah, gue dulu tuh sama Bukan, Bung dosen, cuy. dosen. Gue dulu sama Bung tuh yang, oh iya iya tahu tahu. Gue nggak pernah ajar sama dia sih. Bung. Heeh. Iya, gue dulu sama Bung. Jadi gue pertama kali itu sama dia kan. Mm-mm. Terus abis, gue lupa fotografi satu atau fotografi dua. Pokoknya gue ada yang failed nih gara-gara pas UAS gue ketilang cuy. Anjing. Gue Gokil. gue udah bangun telat ya kan. Gue udah buru-buru. Terus gue ketilang di Gading Serpong. Aduh. Pasti yang sebelum Udah terus Betsaida gak sih? Bukan ya? iya di situ tuh. Iya itu emang kampret itu. Itu gue dua Anjing kali gue ketilang di situ. ketilang. Lu 2 kali di situ. Dua Emang kali. bangsa tuh tempat tuh. Emang bangsa tuh tempat. Udah itu sudah gue udah gitu yang jaga UAS kan bukan si Bung ya kan. Dosen Hmm. lain kan. Hmm. Terus kayak ya udahlah kamu ya udah kamu kumpulin aja lah nanti gimana lihat nanti. Gue failed jadinya ya kan. Nah, Nah dulu kan zamannya pas lo ngisi KRS kan lo masih bisa ngeliat dosennya siapa nih. iya. Lo masih bisa milih dosen lah ya udah akhirnya Hmm. gue pilih lah si Bung lagi. Udah terus udah nih hari pertama masuk kuliahnya dia. Gue baru buka pintu, gue telat datang ya gue telat. Terus habis itu gue buka pintunya. Pas gue buka pintunya dia ngomong kayak lo ngapain lagi anjing masuk di sini anjing. Baru masuk gue udah dikatain anjing. Terus? Gila. Udah akhirnya gue masuk. Terus akhirnya selama gue mata kuliahnya dia gue kayak udah lo ngerokok aja di luar atau lo tidur kayak gitu segala macam. Juga udah tahu kan pelajaran gue kayak gimana segala macam. Asal tugas lo kumpul dia bilang kayak gitu. Ya udah lo bilang. Ya udah akhirnya gue lulus dari situ. Akhirnya fotografi itu lewat juga akhirnya. Iya, UASnya tuh dulu ribet banget kan cuy. iya yang lu harus, Kayak iya iya. fashion yang aneh-aneh gitu kan. Ah, ah, ah. Itu anjing ribet banget. Bahasa gue bilang anjing gue ngulang ginian 2 kali anjing. Itu mahal loh itu dulu. Mahal banget cuy, parah. Iya, Seorang tuh bisa habis gope sendiri. makanya. Dan satu grup lu bisa berlima kan. Ya satu orang gope udah 2,5 juta anjir. Makanya. Itu mata kuliah termahal sih. Sejauh gua Itu kuliah di itu situ. itu termahal sih, fix mahal banget anjir. Mau properti lu semahal apa tapi kalau lampunya jelek tepanya jelek anjing. Kesel banget gue asli. Kesel banget gue. Ya udah, mesti cabut. Hmm. Tapi oh iya, iya. menurut Baru itu. iya, Iya. tapi menurut gue ya kayak Ah, lu cabut dari kampus tuh kayak nggak menentukan nanti ya lu jadi apa gitu nggak sih kayak iya. ya iya kan kayak ya even lu kalau misalkan lulus kuliah pun juga nggak akan semujur-mujurnya jadi orang langsung dapat kerjaan yang bagus segala macem gitu kan Mm, mm, mm. ya kan ya kayak lu lah contoh klien lu dari luar negeri segala macem Iya, iya. Iya. iya kan jadi maksud gue kayak nggak menentukan arah hidup lo gitu loh menurut gue nggak tahu sih kalau orang lain ya tapi menurut gue sih kayak gitu. Iya, iya. Kita bisa bisa ngertiin sendiri juga lah, maksudnya kan kalau emang udah keadaannya kayak gini ya Ya, mau gimana, diapain kalau kayak lagi kayak gitu lu kan. gitu kalau udah keadaan kayak gitu ya mau nggak mau kan gimana gitu. Iya nggak Mm. ya dan sebenarnya juga pas kuliah itu pun gue kayak aduh kayak sama kayak lo males gitu loh cuman kan tuntutan dari apa namanya awalnya sih dari orang tua kayak gue harus lulus kuliah segala macem gitu kan Mm. ya udahlah gue ikutin cuman di tengah jalan ya itu financial supportnya tidak berjalan gitu kan Mm. terus itu dia yang kayak lu bilang kayak ini adalah momen yang pas nih untuk lu cabut dari kampus. Itu kayak oh ya udah akhirnya cabut. Itu pas-pasan tahu, itu yang baru yang tadi barusan mau gua tanya sebenarnya. Apa tuh? Itu tadi yang lu jelasin barusan tadi. Oh ini arti hidup lu kuliah apa enggak kan? Iya, iya. Iya karena di kantor gue yang sebelum ini yang di agency itu mostly juga di situ
ada banyak yang nggak lulus kuliah gitu loh cuy. Mm, mm. Kayak ada yang dia kuliah di Jogja terus cabut ke Jakarta Iya. kerja, yang orang tuanya sendiri juga nggak tahu gitu. Orang tuanya tahu dia masih kuliah, padahal emang enggak, dia udah cabut. Oh. Iya, tapi Iya, iya. portofolionya dia emang gokil banget, desainnya segala macem gitu. Lu juga tahu gak sih yang apa yang Apa? lulus S1 cum laude tapi ngirim CV cuma Iya, CV-nya doang. CV doang nggak pakai body text, nggak pakai apa, nggak pakai subjek. Gue Itu kayak kocak sih. anjing, gue yang nggak lulus kuliah aja nggak gini-gini amat. Gue masih nyari tahu di Google bangsa. Itu kocak Ya sih. kan? Heeh. Iya, itu kocak banget cuy. Maksud gue Hmm. kayak ilmu lo udah S1 gitu, tapi yang kecil-kecil kayak gitu lo abaikan gitu. Hmm. Akhirnya kan jadi sia-sia, sayang aja jadinya. Iya. Itu. Balik lagi sebenarnya orangnya nggak sih? Lu mau dikuliahin nggak dikuliahin ya kalau emangnya orangnya nggak Iya mau mau apa belajar apa enggak gimana? gitu kan, mau Heeh, belajar heeh. apa. Iya benar-benar benar, setuju gue setuju. Ya Iya kan? balik lagi ke orangnya sih. Iya benar. Iya Aduh. tapi yang gue sadarin ya Hmm. setelah gue cabut kuliah selama 3 tahun gitu kemarin, 3 tahun kemudian Hmm. setelah gue cabut kuliah, Hmm. ternyata ada faktor lain sebenarnya yang membuat gue cabut dari kuliah. Hmm. Hmm. Apa Mm-mm. tuh? Itu juga udah gue omongin di di podcast gue sama Kelsey sih. Soal Hmm. Hmm. soal ini soal mental health juga sebenarnya. Oke oke. Heeh. Jadi Jadi waktu itu tuh gue sebenarnya gue dari dulu ya kalau misalnya gue inget-inget gitu gue tarik lagi ke belakang pengalaman-pengalaman gue gimana gue cara coping dengan dengan bersosial atau dengan lingkungan segala macam itu ketika dijabarkan ternyata gue tuh orangnya ini punya anxiety gitu terutama hmm. di Terus terus. terutama di ranah yang melibatkan gue sama orang Oh gitu iya iya ya. iya, oke oke oke. Simpelnya Terus gue terus terus. anxiety-nya tuh bersosialisasi lah gue social anxiety gitu. Ah Iya, Berarti lu ternyata kayak kalau nggak, ya kan lu kayak lagi di kerumunan banyak orang, itu sama gak kayak gitu? iya kayak gitu. Kayak lu gelisah gitu kalau Iya, lagi. Oh iya gue iya kayak iya gitu iya dulu. iya iya iya, iya. Nah, keluar Oh kuliah tapi itu itu. Oh. ternyata force yang paling kuatnya ada di situ gitu. Ada di avoiding avoiding hal-hal yang bakal ke depannya bakal nge-trigger anxiety gua. Oh iya 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 Mm-mm. iya, I see I see I see I see. Terus berarti tapi Mm-mm. sekarang sih masih itu, atau udah mendingan? Enggak. Sekarang mending, soalnya gua udah nyoba ini konsul juga psikolog gitu. Dikasih terapi segala Hmm. macam. Ya Terapi udah segala rada macam. mendingan sih. Oh. Oh gitu. Iya, iya. Dan soalnya makanya lu juga milih freelance gitu ya daripada ngantor segala Iya, macam. iya, bener bener. Itu juga alasannya kenapa gue jadi freelance. Oh. Iya, gue Terus gimana? Anxiety lu tuh. Terus. Gue penasaran nih jadinya nih anjir. Terus. ini tuh gue sebenarnya kalau misalnya gue yang ketika gue masih kuliah gitu, Hmm. nggak Hmm, hmm, bayangin hmm. gue bikin podcast kayak gini, nggak bayangin gue ngobrol sama lu, Iya. itu nggak akan bisa gue pasti. Iya, karena lu akan selalu menutup diri gitu kan, Gue akan jatuhnya. banyak yang gue khawatirkan gitu, pasti. Apalagi Tapi kan, berarti podcast ini bisa jadi kayak salah satu ini dong, terapi lu dong kan, berarti kan? iya benar benar benar. Jadi di Iya terapinya tuh kan? gue harus nge-challenge diri gue sendiri gitu loh. Iya iya iya, benar Buat benar benar benar. buat apa sih? Buat nge-trigger anxiety-nya sampai nanti bisa gue analisis gitu loh anxiety ini gimana gitu Iya, dijabarin. sampai lu bisa akhirnya bisa lo kendaliin kan anxiety lo itu. Mm, mm. Sebenarnya Iya benar benar. sebenarnya iya benar-benar gitu. Jadi sebenarnya mah anxiety semua orang juga ada ya, cuma kadar gue ini terlalu berlebihan gitu loh. Iya iya iya. Kadar Iya gue terlalu iya, setiap orang sih ada anxiety, cuman kalau mm, yang udah berlebihan gitu kan jadi jadi keganggu juga mm. kan. Keganggunya tuh udah benar-benar Iya. parah gitu kayak hidup lu anjir yang terganggu. Iya. Tapi kalau misalkan lo udah bisa, maksud gue lo berani lo untuk bisa bikin podcast dan lo udah bikin 10 episode gitu kan.
Heeh. Kayak kayaknya bakal, maksudnya ke depannya kalau misalkan emang lu ngantor atau ketemu orang banyak, kayak bakal jadi lebih mudah gitu nggak sih? Iya, Iya otomatis kan, harusnya. karena Heeh. karena karena kan lu udah sering ngobrol segala macem Mm-mm. sama orang, akhirnya ketika lo nanti di luar nanti interaksi bakal kayak lebih mudah sih menurut gue. Iya, iya. Betul. Iya, semangat yuk, semangat yuk. Eh, Ketemu orang di luar tuh seru ya asli deh. iya, iya. Heeh. Seru sih, sosialisasi itu seru sih. Maksud gue ketika orang yang satu visi dan misi gitu kan, Mm-mm. satu field gitu, itu pasti bakal seru sih. Kalau misalkan freelance gitu kan kendalanya kayak ya lo creative thinking lo jadi sendiri gitu kan. Iya, mm-mm. Betul. Kayak lo nggak punya temen ngobrol segala macem. Ya Mm-mm. mungkin kalau sekarang lo ada video call atau apa gitu kan, jadi lebih kebantu. Kalau dulu kayaknya bakal lebih sulit gitu nggak sih? Iya Iya. kan? Mm-mm. Even podcast pun bisa jadi terapi lo gitu. Parah. Iya kan? Mm-mm. Gokil sih. Cobain lah kerja kantor lah. Iya nih. Iya nih. Corona nih emang Iya nih. selesai corona dulu nih makanya bajing ini corona aja nih. Kesel banget gue yuk asli. Semuanya jadi susah ya jadi keluar dari corona nih. Tapi lo kalau misalnya dikasih kesempatan nih Ah, buat kuliah lagi, ah, lo mau nggak? enggak lagi. Enggak sih Kenapa? gue. Kenapa? Jat kayak jatuhnya jadi wasting time lagi gitu loh. Mm-mm. Maksud gue kayak kalau misalkan gue ambil kuliah nih, ya apalagi kalau ngambilnya S1 gitu kan. Mm. Pasti lu barengin dengan lu kerja kan pasti akan lebih sulit gitu kan. Iya sih. Ngebagi waktunya gitu. Kalau gue tuh deh, kalau gue dimikirnya kayak anjing gue kuliah, gue mesti keluar duit lagi nih. Sementara kalau gue kerja kan ya gue gain money gitu loh. Mm. Dan ini juga bisa belajar di Iya. kerjaan lo ya kan? Iya jadi kayak learning by doing gitu loh. Mm. Karena menurut gue ya kayak misalkan lu creative thinking, terus kayak lu ngobrol sama orang, terus lu ngobrol sama lo ngobrol sama bos lo, itu tuh kayak nggak ada di kuliah gitu loh. Iya, bener. Kalau iya kan, kalau di Mm. kalau kalau kuliah itu kan jatuhnya kayak ya kalau di desain kayak untuk fundamental desain segala macem, Iya. ya kan. Mm. Tapi untuk cara lo berinteraksi sama orang gitu kan, untuk nego harga, untuk bargain tuh kayak nggak ada gitu. Iya, iya, iya. Ya Bener, itu sih bener, yang bener. jadi learning by doing itu. Cuman yang gue sesalkan adalah akhirnya gue belajar logo. Tidak Makanya gue belajar masih logo. belajar sama itu. Makanya gue masih belajar sama lo ini. Anjir. Iya, asli. Asli keren banget porto lo. Tai. Nah, buat yang dengar podcast ini gila nih Tio, keren banget cuy. Sumpah gue udah belajar sama dia. Asli, gue nggak bohong. Masih ada masih ada langit di atas langit, woi. Iya tapi lo yang langit di atas gua anjir. Bodoh amat. Makanya gue mau belajar sama lo. Tapi dulu ya waktu kuliah ya. Gue tuh suka gue tuh paling amazed sama orang-orang tuh yang kayak lu tuh. Yang kayak lu, yang kayak Kenapa? orang-orang yang gimana ya? Yang sosial banget gitu loh. Temennya siapa aja Iya. kenal gitu ya kan. Lu sama dia kenal gitu kayak terus easy gitu kalau sama orang easy going apa segala macam gitu Ah, kelihatannya nggak gimana ya gue tuh kalau ngeliat orang-orang kayak lu tuh kayak bener-bener terbuka gitu loh nggak ada yang ditutup-tutupin Anjir. gue justru tuh dari dulu tuh pengen banget kayak punya aura tuh kayak orang-orang Ah, kayak lu gitu. kayak terbuka gitu ya, nggak pakai Hmm, baju. tai. Nggak lucu anjing, nggak lucu anjing. Nggak tahu sih kalau gue bawaan, nggak tahu sih kalau gue emang bawaan dari dulu aja gitu loh ya. Hmm, Kayak ya, semua orang gue ajak ngobrol gitu kan, iya. semua orang gue ajak kenalan. Mm, Ya karena emang nggak tahu sih, memang gitu dah. mm. Gak ada yang, maksudnya nggak ada yang maksa gue untuk kayak lu harus jadi orang yang terbuka segala macem. Iya, iya, Emang iya. udah bawaan aja sih Hmm, gitu. That's why iya. makanya gue bilang sama lo kan kayak ngantor lah segala macem pasti bakal lebih asik sih.
Iya, iya, iya. Itu dia Seru sih, cuy. pengen gue. Ya kan? Tapi ya maksud gue ketika lo mau mulai ya podcast kayak gini ya, contohnya kayak lo sama gue di kampus kita dulu nggak pernah ngobrol, nggak pernah apa, cuma sapa-sapa doang, terus sekarang bisa ngobrol tuh kayak menurut gue kayak wah anjing, maksud gue sosialisasi itu bisa bikin hal yang aneh jadi nyata gitu loh, ngerti gak sih? Iya kan sih? Hal yang gak Iya kan? kepikiran ya. Iya, gue jadi Itu bisa kayak ngobrol banyak gitu loh kan. eh, Iya, terus kayak anjing aneh banget lah pokoknya anjing. Aneh banget anjing. gue Udah gue beberapa bakal tuh ah, temen gue tuh beberapa tuh ah, yang kayak kemarin yang episode 10 tuh, yang temen gue si Genta juga gue nggak pernah ketemu sama orangnya anjir. Gue nggak Ginta, pernah ketemu Ginta anak sama Wamen. orangnya. Nggak, bukan, pokoknya Anak Wamen bukan sih? bukan dia anak Oh, anak luar lah, anak luar oh oke UMN. oke. Ah. Terus. Iya, gue kenal dia tuh di Twitter gitu, Oh gitu, oke. follow-followan, Terus. dulu punya interestnya sama Ah, gitu ya kan, habis itu follow-followan, ah, nggak pernah ketemu sampai ah. sekarang, tau-tau bikin podcast. Anjir. Gok, ya kan itu dia makanya itu dia. Anjir. Zaman sekarang tuh jadi kayak jadi semakin mudah gitu loh untuk lo berinteraksi sama orang gitu kan. Nah, Iya sih. tapi jeleknya kadang kalau di sosial media tuh ketika apa namanya lo ngajak, maksudnya lo mau berkenalan dengan seseorang, lo udah dicap duluan kayak anjing nih orang so asik dah gitu. Nah, iya, kadang Sometimes tuh kayak gitu, kadang kadang tuh kayak gitu. Even eh, even di real life tuh juga kayak kayak misalkan lo lagi di halte gitu kan, mm, terus lo ngajak ngobrol orang gitu. Kalau orangnya asik sih ya bakal ngobrol gitu kan. eh, Cuman kalau tuh orang mikirnya aneh-aneh, anjing nih orang apaan sih so asik banget anjir gitu. iya sih, Itu iya sih, gue paling males sama orang-orang kayak gitu tuh anjir. iya. Ngajak ngobrol, ini orang pasti ada maunya dah itu anjir. Gue kayak nih apaan sih. So asik banget, so tau banget anjing. Gue cuma lagi bosen aja nungguin apa namanya, nungguin Kereta Gojek gitu gitu. kan. Kereta, emang apa salahnya anjir gitu. Gitu Seru, lah. seru, seru, seru. Anjing nyemplung. Ya, anjing korek gue nyemplung. Sorry. Digot lagi. Kagak kagak. Anjing. Ya bangsat dulu bodo amat. Lu ngerokok nggak sih Bio? Kagak ya? Lu nggak ngerokok ya? Enggak. Gue Hmm. pernah mencoba pengen tapi nggak bisa anjir. Gue ini nih, gue tiap Apa? inget elu, Ah, ini agak lucu sih. Jadi apa? dulu kan, Ah. istri gue ngekosnya di Istri lu WMN dulu. UMN animasi, anak animasi. Oh, oke oke terus terus. Dia dulu kan ngekosnya di ini ya, di aduh di mana lagi tuh gue lupa. Di perempatan lampu merah itu loh yang Lampu BSD. merah mana ya? Yo? Lampu Mohon maaf nih lampu merah. Jadi saya banget yang merauke ini banyak nih lampu merah nih. Yo. lampu Mohon merah maaf nih. halte, halte. Oh Taman Jajan, halte Taman Jajan. Iya, itu ada Tahu. lampu merahnya nggak sih yang halte? Apa masih yang kesana nyala lagi sih? Gue lupa. Ada iya di situ depan Iya halte kan? itu. Nah, jadi Ah, istri gue kan dulu ngekos di situ. Gue kalau weekend kan pacaran tuh, oh nyamper. di situ. Ah. Gue dulu waktu itu kalau nggak salah malam-malam pernah gue makan mie ayam di Taman Jajan. Ah. Terus gue jalan tuh balik ke kosan, apa namanya, kosan istri gue dulu. Oke, terus Terus gue ngeliat elu lagi makan di warteg. di TJ, di warteg, Warteg. warteg. Heeh. Deket situ, deket TJ situ. Iya, yang deket tukang kopi itu loh, di Taman Jajan, di Iya tahu, halte gue halte. sering nongkrongnya di situ. Heeh. Iya gue sering nongkrongnya di situ. Iya, gue ngeliat elu, Oh, terus elu ngeliat gue. terus. Iya pak, anjir gue Tapi lupa loh asli. Gue lupa asli. tapi gue kan nggak kenal lu banget ya. Iya. Dan posisinya waktu itu gue masih anxiety, gue masih parah banget waktu itu. Gue tuh kayak Ah. dikasih situasi kayak gitu tuh gue nggak tahu harus ngapain. Akhirnya akhirnya gue buang muka anjir. Akhirnya gue buang muka, terus gue kayak feel bad gitu anjir. Nih Serius, Paldi kenal gak ya sama gue ya? serius. Paldi sadar gak ya sama gue? Wah, tapi sih gue lupa sih itu. Gue lupa sih cuy. Serius, Itu gue lupa. lu tuh ngeliat gue lama. Terus gue kayak ngeliat lu tuh juga lama.
Terus kayak lihat-lihatan, habis itu gue buang. gue pasti kalau ngeliatin lo lama gitu pasti gue screening gitu loh, kayak anjing gue pernah liat nih orang di mana gitu, pasti gitu sih, kayak Iya, anjing iya, apa kayaknya UMN, iya, nah, ini kayaknya kayak iya. anak UMN sih gitu tuh pasti tuh. Gue mau nyapa lu Iya kan, gue soalnya juga nggak terlalu kenal-kenal banget kan sama lu kan. iya Terus gue soalnya kayak soalnya bingung di gitu UMN mau tuh kan kita ngapain. kayak cuman sering doang kan, even sekelas Iya, juga enggak gitu kan, iya, makanya. papas-papasan doang Heeh. anjing. Iya iya iya. Itu lucu sih, itu lucu sih. Iya Gue selalu pengen kocak sih. ngomong ini sama lu sebenarnya. Kayak mau, kayak tapi gue gak tahu gimana caranya. Ya udahlah. Tapi itu pasti aneh banget sih anjing. Itu aneh, iya Itu parah, aneh banget, itu parah. aneh banget sih. Itu aneh banget sih. Anjing. Gue tuh sama setiap orang tuh selalu feel bad gitu loh sama hal-hal yang dulu pernah gue lakuin waktu masih anxiety gitu. Gue Ah, sering banget soalnya kayak gitu. ah, iya, iya, akhirnya jadi Kayak kayak lu memalingkan muka lu gitu kan, iya jadi kayak sering buang muka banget. gitu kan. Bahkan kadang kan gue kan minus kan, gue nggak pakai kacamata kan, Hmm, kadang kayak lagi duduk di mana gue lepas kacamata gue. Terus kayak ada yang manggil iya. gue nggak kelihatan anjir, gue mau nyapa balik gue nggak kelihatan mukanya siapa ya kan. Nah, gue sering tuh kayak gitu tuh yuk, asli. Iya. Kalau nggak lagi nggak pakai mic, gue kan minus juga kan. Terus Mm-mm. kayak apalagi kalau malam gitu kan, Nah iya. nongkrong di mana gitu. Terus manggil gitu, Fafa, terus kayak gue ngeliatin dia lama gitu. Ini siapa? Ini siapa nih si anjing gitu kan. Mm-mm. Tapi gue jadi nggak nyapa balik gitu loh, karena gue nggak tahu itu siapa kan. Jadi sama kayak lu, jadi feeling bad gitu loh, kayak Iya. anjing, aduh salah Tapi nih gue kayak suatu anjing. saat tuh gue harus ngomong ke nih orang gitu kalau gue pernah melakukan kesalahan ini biar gue tuh nggak feel bad. Anjing. Berarti gue juga harus nyari nih orangnya nih anjing. Yang gue gituin. Anjing. Gue mau nanya lo nih, tapi mungkin gak sih kayak one day lo bakal cabut dari desain gitu, kayak lo akan mengerjakan hal yang lain gitu. Sangat, Ada kemungkinan tuh sangat, lo cabut. sangat banget, Oke. banget. Menurut gue basic desain ini menurut gue bisa jadi batu loncatan kita buat ke ranah-ranah lain yang menurut gue tuh bisa lebih lebih dioptimalkan. Hmm, hmm. Contohnya mungkin kayak lu buka bisnis sendiri gitu ya kan, atau mungkin Oh iya, iya kan. iya benar Ya kalau sih, misalnya emang benar masih benar benar. berkutat di dunia profesional ya mungkin di ranah-ranah yang mungkin nggak melibatkan skill desain lu tapi bisa mengoptimalkan design thinking lu mungkin atau problem solving lu ya Ah kan. iya iya, benar 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 benar. Mm. Iya 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 iya. Menurut Iya. gua Akhirnya ada pakem-pakem yang bisa dipakai di tempat iya, lain gitu kan. menurut gua gitu sih. Jadi ya balik lagi juga kan kalau misalnya kita makin gak ngedesain gitu kerjaannya makin gak nukang pasti makin gede juga gajinya kan. Iya sih, iya benar sih, Nah iya sih. iya ya udah itu mah Iya, nggak bisa dipungkiri sih menurut gua sih kalau kita bakal keluar ke iya, expertise kita sekarang sih. iya benar-benar. Dan juga kayak misalkan kayak lu ngantor ngantor gitu kan, lu jadi kayak bisa belajar bisnisnya itu kayak gimana gitu loh, cara Mm, mm, menjalankan bisnis itu gimana. mm. Akhirnya lu bisa nge-apply itu di luar juga gitu kan. Banyak Iya kok benar kayak sih. keluaran-keluaran dari perusahaan apa gitu bikin perusahaan sendiri akhirnya maju juga gitu banyak. Iya, iya. Banyak sih. Iya benar-benar benar. Setuju sih gue. Setuju, setuju, setuju. Tapi gue pernah kepikiran gitu loh, kayak misalkan kayak gue ngambil jalur lain selain desain gitu loh. Hmm. Kayak gue pernah memikirkan hal itu, kayak apakah sampai gue umur 70 tahun gue akan ngedesain terus atau kayak gimana gitu. Iya iya. Iya kan, soalnya kayak belakangan, kayak berapa tahun belakangan ini kayak hidup gue juga udah mulai random, kayak banyak kejadian random gitu loh. Hmm. Jadi kayak kemungkinan kedepannya bakal lebih random tuh kayak gede banget gitu. Iya betul. Iya kan? Hmm. Tapi nggak tahu juga sih. Ada sih, tapi Semua tergantung di, orang ya di sebenarnya. Kalau misalnya emang lu passionate banget gitu di desain, lu pengen mengabdikan hidup lu di desain ya lu mungkin sampai umur lu 70-80 lu akan selalu tetap di desain gitu. iya sih. Iya kayak si Ernanda yang dari Makna itu, kayak hidup gue itu kayak udah didesain aja gitu. Iya, Iya kan? tergantung orangnya sebenarnya sih. Iya tergantung orangnya sih. Tapi Akan gue dipertemukan di kayak tempat yang nggak tahu sesuai. juga lah. Kalau misalkan gue bisa mendapatkan uang lebih besar di batu bara, gue kan ke batu bara.
Iyalah bener sih. Anjing, Ujung-ujungnya gue duit orangnya juga gak sih? iya money oriented banget gue anjir, kayak anjing ini kalau ada yang bisa lebih besar gue kerjain sih asli. Kocak banget dah anjing hidup gue nih. Ah, anjing. Hahaha. Terus lu selanjutnya mau ngapain lagi nih ya? Selanjutnya kapan nih? Masih Gimana? masih di podcast terus, lanjutin terus. Podcast tuh ya kalau bisa dibilang sih ya ini aja sih, pelarian aja sih. Pelarian ya. Dan Kayak bahan terapi lo kan. mm, Tapi podcast tuh bisa jadiin duit gak sih? Atau sih. bisa Soalnya bisa. gue kayak gue menemukan, jadi kayak sekarang udah ada manajemen podcastnya gitu loh. Hmm. Kayak brand gitu namanya Box to Box, kalau lu pernah denger. Oh iya itu yang ya yang olahraga itu kan. Podcast boker sama dia. Terus kayak ya banyak sih yang sama dia, olahraga juga ada. Asumsi Box to asumsi. Box. Asumsi, iya. Asumsi box, iya Box to Box kayaknya. Heeh. Iya Box to Box, iya. Jadi ya bisa jadi duit juga dari situ. Emang bisa sih. Di Anchor juga sebenarnya bisa lu monetize juga. Oh gitu, bisa dimonetize Bisa, juga di bisa. Anchor. Heeh. Jadi lu sisipin segmen Oh, apa namanya? Iklan gitu. iklan. Bisa, bisa. Uh, Cuma ya traffic lu harus oh, kenceng. Kalau enggak ya harus kenceng. enggak ada. Ya kayak gue, berarti kayak YouTube juga jatuhnya kan. Cuma lebih enaknya di sini ya lu dari awal udah bisa langsung. Oh langsung bisa, langsung lu taruh aja di situ udah. Kalau YouTube kan ya harus banyak kriterianya ya kan. Iya kayak views lo mesti 10.000 dulu, Cuma kalau lebih di apa gimana. Anchor dan di Spotify dia kan Anchor kan kayak udah ke-link banget sama Spotify gitu ya. Kayak Hmm, metriknya pun juga banyak juga yang dari Spotify tuh bisa lu bisa lihat di Anchor gitu kayak berapa banyak yang nonton, yang denger biasanya hmm, nge-close-nya di detik keberapa, menit keberapa gitu. Yang iya ngedengerin iya jadi, iya demografinya lah iya, segala macam gitu lah ya kan. iya Nah, apa insight-nya namanya? jadi ketahuan. Nah itu juga kan dia sistemnya juga nggak ada follow-followan kan, nggak ada subscribe-subscribean gitu. Maksudnya nggak ada Iya benar. nggak ada jumlah-jumlahannya gitu. Lu bisa sih sebenarnya follow Iya. di Spotify, cuma nggak ada kayak yang follow berapa nggak ada. Iya kalau di Spotify iya benar-benar. Heeh. Dulu tapi kalau yang di Spotify band gue dulu itu kalau nggak salah per lagu itu dihargai kalau 10 rupiah kalau nggak salah. Per Iya kalau 10 kalau rupiah. ada yang dengerin gitu Per, apa gimana? iya kalau yang dengerin per klik itu kalau nggak salah 10 rupiah. Oh, Anjing gue bilang. Terus waktu itu gue pernah lihat kayak ada datanya gitu kan dari apa namanya dari manajemen gue kan, manajemen band gue kayak anjing dia beli teh botolnya kayak nggak bisa cuy. iya iya iya. Kayak lu baru berasa duitnya tuh kalau misalkan yang dengerin lagu lu kayak 6 juta playsnya, Iyalah, baru ya berasa. kan? Heeh. Sekarang kalau yang ngeplay 650.000 orang aja baru 6.500.000 anjing. Kapan balik modalnya anjir? Terus dibagi-bagi lagi. Nah itu dia, Belum ntar dibagi kalau berlima ada lah ya. ini, belum ntar kalau ada pajak-pajak apa segala macem. Bener, terus potongan ke manajemen lagi kan? Nah Ya iya, udah, nah, lu mamam deh tuh anjir. Kerjanya capek banget. ya Udah udah, lah, gue fix lah, gue masih belajar ini nih namanya logo nih, masih ketemu nih. ya udah, Ya uts lah, itu ya udah gitu aja kali ya. sabi dah. Udah, Yang penting at least ada faedahnya lah obrolan ini. semoga ada. Mm-mm. Untuk yang mendengarkan, semoga bisa mendapatkan apa yang kita sampaikan. dari dari orang yang nggak seberapa ini, ya mohon maaf ya guys. Bukan siapa-siapa. Iya, Ya kan? siapa? Ah, oke Thank you, lah Val. kalau gitu. Ya, thank you Thank juga you yuk buat atas waktunya. kesempatannya. Yoi, sama-sama cuy. Ya udah, bye. Yuk, bye.